Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan di mana di sini saya Nurbaiti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, terus juga ada Syarifah Aisyah, dan juga ada Aditya Pratama. Di sini saya selaku pemateri akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Di sini latar belakangnya adalah administrasi keuangan sekolah merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sehingga kegiatan pendidikan dapat terjalan dengan baik. Melalui administrasi keuangan yang efektif, suatu sekolah dapat mengelola pendapatan pengeluaran secara seksama guna menunjang perkembangan sekolah. Keberlangsungan proses belajar mengajar sangat erat dengan komponen keuangan yang dijalankan, karena keuangan tersebut berpengaruh pada sarana dan prasarana dalam lingkungan sekolah. Terus juga ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dari administrasi keuangan dalam pendidikan. Terus ada juga bagaimana sumber pembiayaan pada satuan pendidikan, bagaimana proses pengelolaan keuangan sekolah, bagaimana proses administrasi keuangan dijalankan, dan bagaimana peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Tujuan dari penulisan makalah kami adalah untuk mengetahui konsep dasar, sumber pembiayaan, dan pengelolaan keuangan dalam administrasi keuangan sekolah. Terus juga untuk mengetahui proses administrasi keuangan dan peran guru dalam administrasi keuangan satuan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya kepada pemateri kedua, saya serahkan kepada Aditya Pratama. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya itu tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan dapat dikatakan bahwa dalam artian sempit mengacu pada kegiatan pencatatan dan pembukuan keuangan ini termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pembuatan laporan keuangan, dan menyimpan dokumen keuangan. Dalam artian luas, administrasi keuangan dalam mengacu pada seluruh proses pengelolaan keuangan termasuk perencanaan keuangan yang menyusun anggaran dan proyeksi keuangan untuk masa depan, penggunaan keuangan untuk mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan organisasi, pengawasan keuangan untuk memantau penggunaan keuangan dan memastikan sesuai dengan anggaran dan tujuan organisasi. Adapun fungsi dari administrasi keuangan yang pertama itu pencatatan. Mencatat semua transaksi keuangan secara akurat dan sistematis. Yang kedua itu penyimpanan, itu menyimpan semua dokumen keuangan dengan aman dan terorganisir. Yang ketiga itu pelaporan, membuat laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat itu analisis, menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasi tren dan peluang. Kelima itu perencanaan yang menyusun anggaran dan proyeksi keuangan untuk masa depan. Yang kelima itu pengendalian yang memastikan penggunaan keuangan sesuai dengan anggaran dan tujuan organisasi. Adapun manfaat dari administrasi keuangan yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi, membantu organisasi menggunakan dana secara lebih efektif. Kedua tuh meningkatkan kontrol yang untuk membantu organisasi melacak penggunaan keuangan dan memastikan sesuai dengan anggaran. Yang ketiga itu meningkatkan pengambilan keputusan untuk memberikan informasi keuangan yang akurat untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat itu meningkatkan akuntabilitas, membantu organisasi bertanggung jawab atas penggunaan keuangan. Adapun sumber pembiayaan pada satuan pendidikan, sumber itu terbagi menjadi dua.
dua kategori utama itu pertama sumber pembiayaan dari pemerintah. Ya, ada beberapa sumber pembiayaan dari pemerintah. Yang pertama itu dana alokasi umum. Dana ini merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai berbagai urusan pemerintah termasuk pendidikan. Dua, dana bantuan operasional sekolah BOS, itu dana yang dialokasikan kepada sekolah untuk membiayai operasional sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, dan pembayaran honor pada guru honor. Yang ketiga, dana bantuan operasional pendidikan, itu dana yang dialokasikan kepada siswa untuk membiayai pendidikan mereka seperti pembelian buku dan alat tulis. Yang keempat tuh dana program Indonesia Pintar, eh, itu biaya bantuan pendidikan dari pemerintah kepada siswa miskin dan berprestasi. Dan juga ada beberapa sumber dana lainnya. Dan sumber dana dari masyarakat itu ada beberapa juga. Yang pertama itu sumbangan pendidikan orang tua. Yang kedua tuh komite sekolah dapat menggalang dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan sekolah. Ketiga itu yayasan yang mendirikan sekolah dapat memberikan bantuan dana kepada sekolah, dan juga ada beberapa sumber dana dari lainnya. Penggunaan materi pembahasan selanjutnya itu penggunaan biaya. Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan seperti pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan, pembelian buku dan alat tulis, pembayaran biaya operasional sekolah, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiayaan pembangunan sekolah. Adapun tips untuk mengelola sumber pembiayaan dengan baik itu pertama membuat perencanaan keuangan yang matang, dua melakukan pencatatan keuangan yang rapi, tiga melakukan audit keuangan secara berskala, empat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi pembahasan ketiga pemateri ketiga akan disampaikan oleh ya selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Syarifah Aisyah. Pada Syarifah Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan keuangan sekolah. Jadi, pengelolaan keuangan sekolah sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisir, pengarahan, dan mengendalikan keuangan sekolah agar dapat digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Adapun tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah yaitu yang pertama, membuat anggaran, di mana anggaran sekolah itu merupakan rencana keuangan yang berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran sekolah pada periode tertentu. Yang kedua itu melakukan pencatatan keuangan. Jadi pencatatan keuangan itu harus rapi dan akurat, sangat penting untuk melacak penggunaan dana sekolah. Dan yang ketiga, membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu berisi informasi tentang kondisi keuangan sekolah untuk diinfokan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat, melakukan pembayaran tagihan, di mana pengelolaan keuangan sekolah itu bertanggung jawab untuk membayar tagihan-tagihan sekolah, contohnya itu seperti gaji guru, biaya listrik, dan operasional lainnya. Dan yang kelima, melakukan audit keuangan, di mana audit keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa dana sekolah digunakan secara akuntabel. Dan yang keenam, yaitu menyusun strategi pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan sekolah harus menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan sekolah dan menghemat pengeluaran sekolah. Selanjutnya, di sini ada tantangan dan solusi pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama itu tantangan. Jadi, yang pertama keterbatasan dana. Sekolah itu seringkali mengalami kekurangan dana untuk membiayai semua kebutuhan pendidikan. Dan yang kedua itu ada kurangnya sumber daya manusia, di mana sekolah seringkali mengalami kekurangan staf yang memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya regulasi, di mana
regulasi tentang pengelolaan keuangan sekolah seringkali tidak jelas dan tidak lengkap. Adapun solusi dari pengelolaan keuangan sekolah tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan dana pendidikan. Jadi pemerintah perlu meningkatkan dana pendidikan untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dan yang kedua itu meningkatkan kapasitas sumber, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, di mana sekolah perlu meningkatkan kapasitas stafnya dalam pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat regulasi pemerintah. Jadi pemerintah perlu memperkuat regulasi tentang pengelolaan keuangan sekolah. Slide sebelumnya. Nah, adapun proses administrasi keuangan, yaitu yang pertama perencanaan, di mana perencanaan ini ada rencana pembelajaran semester atau RPS, dan yang kedua itu rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS. Yang kedua itu ada pelaksanaan, di mana penggunaan dana, jadi dana sekolah harus digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan selanjutnya itu pencatatan dana, jadi semua transaksi keuangan sekolah harus dicatat dengan rapi dan akurat. Yang ketiga, ada pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi, yang pertama itu ada laporan keuangan, di mana laporan keuangan memberikan informasi tentang kondisi keuangan sekolah, dan selanjutnya itu ada pertanggungjawaban. Jadi, dari pengelolaan tersebut, sekolah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana sekolah. Dan yang terakhir itu pemeriksaan laporan, yaitu ada audit keuangan, di mana audit keuangan sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa dana sekolah digunakan secara akuntabel. Selanjutnya yaitu ada peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Yang pertama itu peran guru dalam penggunaan dana. Jadi guru dapat menggunakan dana BOS dan BOP untuk membiayai kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan yang kedua, guru dapat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, guru perlu membuat laporan penggunaan dana BOS dan BOP kepada pihak sekolah. Selanjutnya ada peran guru untuk penyedia informasi, di mana guru dapat memberikan informasi tentang kebutuhan keuangan sekolah kepada pihak pengelola keuangan. Dan yang kedua dapat membantu dalam proses penyusunan anggaran sekolah. Dan yang terakhir itu guru dapat memberikan masukan tentang penggunaan dana sekolah. Selanjutnya ada peran guru sebagai pengawas. Di sini guru dapat membantu mengawasi penggunaan dana sekolah. Selanjutnya, guru dapat melaporkan kepada pihak pengelolaan keuangan jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana sekolah. Dan yang terakhir itu, guru dapat membantu memastikan bahwa dana sekolah digunakan untuk kepentingan semua siswa. Dan yang terakhir, ada peran guru sebagai pendukung. Di sini, guru dapat mendukung program-program penggalan dana sekolah, dan guru dapat membantu meningkatkan kesadaran siswa dan orang tua tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Dan yang terakhir itu, guru dapat menjadi contoh bagi siswa dalam hal penggunaan uang yang bertanggung jawab. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syarifah Aisyah sebagai materi ketiga. Di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan dari materi kami semua, yaitu administrasi keuangan sekolah merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap gaya operasional sehingga kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan sumber pembiayaan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Pengelolaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah dapat sangat penting untuk memastikan bahwa dana sekolah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran guru dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.